dan para sahabatnya dapat diberikan selalu surga di sisi Allah. Pertama-tama kita merasa terharu ya. Saya terus terang merasa terharu karena teman-teman masih bersemangat dengan semangat ukhuwah yang setelah sejauh ini kita menjalankan masa-masa yang berat, yaitu masa-masa ketika kita menghadapi ada cobaan dari Allah yang sampai saat ini sebenarnya belum berakhir ya secara teori ya, namun pada dasarnya kita sudah melihat bagaimana kehidupan kita sudah mulai berjalan menuju yang normal. Kita juga telah menyalurkan bantuan uang tunai untuk pembelian bahan-bahan pembangunan masjid di Desa Malampah, yaitu sejumlah 8.650.000. Alhamdulillah bantuan teman-teman selama kita dalam keadaan kesusahan juga kita masih bisa sama-sama saling membantu dan dalam suatu kegiatan sosial. Ya mudah-mudahan amal ibadah yang yang sudah kita kumpulkan tersebut dapat mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selama bulan Ramadan kita juga sudah mengumpulkan juga itu zakat ya, di mana dari antara teman-teman kita yang kebetulan mau menyalurkan zakat melalui ini ada kesalahan dan mudah-mudahan kita saling memaafkan dan kita kembali fitrah. Adapun pada hari ini kita sengaja mengundang Al-Ustadz Dr. Urwatul Wuska LCMA dengan tema Energi Ramadan untuk Menguatkan Ukhuwah. Ini merupakan suatu tausiah yang perlu kita dapatkan pada hari yang baik ini, karena masih dalam suasana setelah kita Ramadan ini kita dapat menjalankan silaturahmi dengan semangat ukhuwah Islamiyah bersama. Mungkin tidak panjang lebar, saya hanya menyampaikan mudah-mudahan kita dapat hikmah dari apa yang kita lakukan pada hari ini dan bisa juga melakukan tanya jawab dengan Al-Ustadz supaya kita bisa mendapatkan pencerahan dari acara hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Devrisal Jamaris untuk sambutannya ya. Kemudian juga laporan-laporan dari kegiatan Ikatan Alumni kita SMA 293. Alhamdulillah banyak sekali ya Pak Ustaz. Baik, kita akan masuk ke acara inti kita, yaitu kita akan mendengarkan ceramah ya tausiah dari Bapak Dr. Urwatul Wuska LCMA yang akan dimoderati oleh Pak Haji Yose ya Pak Haji Yose akan memoderatori sampai nanti kepada sesi tanya jawab. Insyaallah. Iya. Pak Dr. Urwatul Wuska iya. Waktu dan tempat kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya Ustaz, perkenalan dulu ya Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah Allah telah mengumpulkan kita pada hari ini dengan dua nikmat. Pertama, nikmat berkumpul dalam ukhuwah persaudaraan alumni SMA 2 Padang Angkatan 93, dan nikmat kita akan menimba ilmu dalam thalibul ilmi bersama guru kita Ustadz Dr. Urwatul Wuska LCMA. Baiklah, untuk pertama ini kita perkenalkan guru kita Dr. Urwatul Wuska, lahir di Padang, menempuh pendidikan pertama kali itu di Padang, kemudian melanjutkan di MTSN Gunung Pangilun. Ini sama dengan saudari kita Adik Delvianti, kemudian Elia Fatmah, kalau tidak salah ya Ustadz ya. Kemudian Ustadz kita melanjutkan pendidikan di Man Koto Baru, tamat tahun 93. Jadi Ustadz kita ini sepangkat dengan kita ini. Nah, kemudian beliau melanjutkan ke Lipia, setelah Lipia melanjutkan ke Fakultas Hadis Jamiah Islamiyah Universitas Islam Madinah. Kemudian serta S2-nya dan S3 beliau
di Universiti Kebangsaan Malaysia jurusan Tafsir Hadis. Saat ini beliau selain memimpin organisasi KADI juga menjadi tenaga pengajar di STEPIK, kemudian di UIN Imam Bonjol Padang di S1 dan juga pasca sarjana. Baiklah, kajian demikian profil singkat kita. Kajian hari ini seputar bagaimana agama kita Islam sempurnanya mengatur kehidupan kita di dunia ini sampai ke masalah ukhuwah kita. Bulan Ramadan yang baru kita lalui memberikan pelajaran yang banyak buat kita. Di antaranya satu yang mungkin akan diurai oleh Ustaz kita, betapa masalah-masalah seperti jumlah rakaat di sholat tarawih yang menimbulkan perbedaan, tapi di dahulunya dengan tuntunan Rasulullah tidak pernah timbul perpecahan atau perbedaan seperti yang kita alami sekarang. Ibrah-ibrah yang sangat dalam ini dapat kita ambil dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita, bagaimana cara berukhuwah sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Demikian isi kajian yang mungkin akan disampaikan oleh guru kita, Dr. Muratul Usko. Kemudian setelah kajian, mungkin kita dapat melanjutkan dengan sesi tanya jawab yang berhubungan dengan materi kajian. Kemudian bisa juga materi-materi lain yang berhubungan dengan keislaman, seputar itu saja. Tapi kalau soal alkes, alat kesehatan mungkin bisa tanya Robi Dharma nanti. Demikian, kita persilakan kepada Ustaz kita. Silakan Ustaz Tafadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin Pak Jios, izin Pak Ketua, Pak Dafrizal Jemaris, Bu Olivia Ong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah limpahkan, atas segala rezeki yang telah kita pergunakan, dan atas segala kenikmatan hidup yang kita rasakan. Jujur kita akui tidak akan pernah ada seorang pun di antara kita yang mampu menghitung semua nikmat Allah yang diberikan padanya. Sebagaimana jujur kita akui kalaulah ada di antara nikmat Allah yang kita ingat lalu kita bandingkan dengan rasa syukur kita, maka yang pasti kurangnya adalah rasa syukur kita. Tapi walau rasa syukur kita kurang, Allah tetap melimpahkan rahmat kepada kita sampai sekarang ini. Oleh karenanya pantaslah siapapun yang memberikan ceramah kepada kita atau juga menyampaikan khutbah pada waktu Jumat ataupun pada waktu Idul Fitri, Idul Adha, pasti akan selalu mengingatkan kita untuk memperbaiki rasa syukur. Karena kita sering lupa, begitu banyak yang telah Allah berikan kepada kita, namun yang selalu kita ingat adalah apa yang kurang daripada kita. Mudah-mudahan rasa syukur ini akan selalu dapat menjadi perhatian bagi kita bersama, karena janji Allah pasti. Janji Allah tidak pernah mungkir, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian syukuri, maka akan aku tambah nikmatku kepada kalian. Kemudian salat serta salam kepada qudwah dan uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sama kita hormati, ketua alumni, ya, alumni dari Semandu. Anak saya juga tamatan Semandu, SMA 2 Padang, Pak. Jadi ada hubungan kedekatan juga kayaknya nih. Ya, Pak Dafrizal Jemaris sebagai ketua alumni. Ya, kita alumni 93 nih pasnya iya, Pak. Saya juga 93, tapi saya di MAN-nya dulu Pak. Di Kota Baru Padang Panjang. Ini Ibu Adek yang dulu satu alma mater dengan saya di Sanawiyah. Iya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya bertanya sama Bu Adek sebelumnya, ini offline atau online? Sebab kalau offline saya khawatir nih, karena baru pulang umroh tadi kemarin, jangan-jangan nanti virusnya masih ada gitu nyebar kepada Bapak Ibu. Ternyata alhamdulillah online gitu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ya kadang suara sepulang ini agak sedikit serak. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu terlalu lama menunggu saya ceramah, nanti kalau terlalu panjang ceramah saya, cukup on-kan mikrofonnya, kemudian batuk saya langsung berhenti insya Allah. Jadi mudah menyuruh saya berhenti insya Allah Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Ramadan memang telah berlalu, tapi pelajaran Ramadan tidak akan pernah berhenti.
Ramadan telah kita lalui bahkan jauh lebih banyak dibandingkan umur kita. Karena biasanya umur kita tuh hitungannya adalah Masehi. Jadi kalau Bapak Ibu lahirnya di bulan Desember, seperti saya lahirnya di bulan Desember, maka biasanya hitungan umur kita Desember. Akan tetapi Ramadan itu hitungannya adalah bulan Qamariyah, yang jauh lebih sedikit daripada bulan Masehi. Jadi kalau seandainya umur kita sekarang ini, ya, misalnya lahirnya di 74, kalau saya lahirnya di 75, tapi gabungnya biasanya dengan alma mater 93. Umur kita misalnya dari kalau terakhir 74, ya ada 47 tahun, ya. 40 kalau 74 berarti 48 tahun. Maka Ramadan yang kita lewati jauh lebih banyak daripada 48 kali. Karena hitungan Ramadan bisa saja 50 kali Ramadan yang telah kita lewati. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, membicarakan Ramadan bukan membicarakan barang baru. Membicarakan Ramadan membicarakan sesuatu yang telah lama hadir dalam kehidupan kita. Tapi yang tidak pernah habis dalam Ramadan itu adalah pengajaran-pengajaran yang perlu kita resapi bersama. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, contoh sederhana. Waktu kecil dahulu, saya sering mendengar kata-kata, "Nah, jangan sholat di sana karena di sana salatnya bismillahnya jahar." Orang sana juga balas, "Nah, jangan sholat di sana. Di sana tidak baca bismillah atau langsung dengan alhamdulillah." Begitu juga dalam jumlah bilang rakaat Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Ramadan dalam salat tarawih antara 11 dengan 23. Satu hal yang kita dapati, hal yang kadang-kadang dahulunya tidak pernah menjadi masalah umat, sekarang menjadi masalah. Hal yang dahulunya umat bisa bersatu, kemudian berpecah gara-gara hal-hal yang sifatnya khilafiyah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kenapa saya bahas ini? Kadang-kadang kita alumni juga merasakan hal yang sama. Ketika pemahaman-pemahaman agama kita mulai bertambah, lalu kemudian kita mulai untuk membahas masalah-masalah khilafiyah, maka yang terjadi kadang-kadang hubungan yang biasanya rapat kemudian menjadi renggang. Padahal kalaulah kita kembalikan permasalahan-permasalahan tersebut kepada asas awalnya, niscaya kita tidak akan mendapati masalah. Contoh sederhana. Biarlah saya bahas sedikit permasalahan fikih supaya kita mengetahui tentang akar permasalahannya. Nabi Muhammad SAW betul selama hidup beliau, salat malam beliau baik dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan tidak pernah lebih daripada 11 rakaat. Sebab kenapa? Abdullah bin Abbas pernah bercerita kepada kita ketika beliau salat di rumah bibinya Maimunah yang merupakan istri Nabi, lalu mendapati Nabi salat malam, maka Abdullah bin Abbas lalu salat di belakang Nabi tapi berada di posisi kiri Nabi. Oleh Nabi Muhammad SAW dipeganglah kepala Abdullah bin Abbas, dipindahkanlah posisinya ke sebelah kanan. Karena kalau laki-laki sendiri di belakang imam, maka posisinya di sebelah kanan. Apa kata Abdullah bin Abbas? Laqad hamamtu bisu. Sungguh aku berkeinginan buruk pada waktu itu. Kenapa? Karena ketika beliau sedang salat bersama Nabi, rakaat pertama Nabi baca setelah Al-Fatihah itu surat Al-Baqarah. Setelah selesai surat Al-Baqarah dibaca surat Ali Imran. Setelah selesai surat Ali Imran dibaca surat An-Nisa. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, berapa halaman surat Al-Baqarah tersebut sekarang? 40 lebih halamannya. 2,5 juz. Atau 50 kurang sedikit. Kalau Bapak Ibu membaca Quran 1 juz itu 20 menit atau 30 menit itu sudah cepat. Bayangkan berapa menit Nabi Muhammad SAW itu satu rakaatnya sholat. Enggak akan mungkin Nabi itu lebih daripada 11 karena 8 rakaat itu Nabi sudah berada di penghujung malam mendekati waktu subuh. Itulah yang membuat sahabat sepeninggal Nabi kemudian berbeda. Ya, ada yang sholatnya sendiri-sendiri, ada yang dengan Ubay bin Ka'ab menjadi imam, ada dengan sahabat yang lain. Maka ketika dilihat oleh Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah, dikumpulkanlah semua sahabat dengan satu imam, yaitu Ubay bin Ka'ab, jumlah salatnya 20 rakaat ditambah dengan 3. Apakah Umar keluar daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW? Tidak. Karena Nabi pernah mengingatkan kepada kita bersama, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, abdu 'alaiha bin nawajiz.
hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin sepeninggalku, gigitlah dengan gerahammu, artinya jangan mudah untuk lepas. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, salat 11 rakaat, dan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, salat 23 rakaat pada waktu tarawih, itu merupakan sunnah yang dibolehkan dalam Islam, yang tidak perlu kita berbeda pendapat dalam masalah kesahihannya. Tinggal kemudian kita lebih mengedepankan yang mana untuk diri kita sesuai dengan pilihan yang ada. Yang ingin saya katakan di sini berkaitan dengan masalah ukhuwah adalah tidak selalunya perbedaan pendapat itu antara hitam dan putih. Kalau tidak hitam berarti putih. Dalam Islam banyak perkara-perkara yang tidak ada ujung hitam dan putihnya. Akan tetapi perbedaan-perbedaan pendapat tersebut diperbolehkan dalam agama karena ada dasar yang membolehkannya. Maka begitu juga dalam kehidupan kita. Ketika kita berada dalam komunitas alumni ataupun yang ada yang lainnya, bahkan bukan alumni pun, ketika kita berada di masyarakat, ketika kita berada di organisasi-organisasi yang ada, ketika kita berinteraksi dengan kawan-kawan kita, maka lihatlah, masing-masing orang itu punya cara pandang yang berbeda. Jangankan orang banyak, kita yang lahir dari satu keluarga, ayah dan ibu sama, lahir dari rahim yang sama, dibesarkan oleh ayah dan ibu yang sama, lingkungan yang sama, cara pandang kita juga berbeda. Oleh karenanya ketika cara pandang kita berbeda, maka kita di sini perlu untuk saling memahami. Inilah yang terjadi dahulunya. Ulama-ulama salaf yang ada, dari Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik rahimahullah, Imam Abu Hanifah rahimahullah, dan juga Imam Ahmad, ketika mereka berbeda pendapat, mereka saling menghormati di antara mereka, karena hubungan yang terjadi di antara mereka adalah hubungan antara murid dan guru. Karena Imam Ahmad murid daripada Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i merupakan murid dari Imam Malik rahimahullah, sedangkan Abu Hanifah adalah kakek gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Karena Imam Abu Hanifah punya murid yang sangat banyak. Yang terkenal itu ada dua, Abu Yusuf Al-Qadhi dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani adalah guru dari Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi walaupun mereka berbeda pendapat, mereka saling menghormati di antara mereka. Dan keempat imam tersebut adalah generasi salaf karena hadir pada 300 abad pertama. Oleh karenanya lucu ketika ada orang yang mempertentangkan apakah ikut salaf ataukah ikut ini dengan imam mazhab, padahal imam-imam mazhab tersebut adalah generasi salaf yang ada. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita kembali kepada permasalahan kita hari ini. Kalaulah dahulu para ulama yang berbeda pendapat mereka bisa saling menghormati, maka begitu juga kita dalam komunitas kita. Kalau seandainya ada rapat di antara kita yang mungkin terjadi perbedaan pendapat di antara yang hadir, memutuskan sesuatu yang kadang-kadang sederhana, maka berlapang ladalah dengan perbedaan pendapat. Sebab cara pandang kita kadang-kadang berbeda. Sebab cara kita melihat satu permasalahan juga kadang-kadang berbeda. Maka tentu saja usulan-usulan kita kadang-kadang juga berbeda. Jangankan jauh-jauh kita melihatnya. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam memandang masalah juga hal yang kontras kita dapati. Contoh sederhana dalam keluarga. Suami istri yang dipadukan dalam rumah tangga, dipadukan dengan akad, kadang-kadang melihat satu permasalahan juga berbeda. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, perbedaan dalam masalah apapun juga jangan sampai menimbulkan sengketa di antara kita. Sebab kenapa? Tidak semua perbedaan itu ujungnya adalah perselisihan. Sebab kadang-kadang perbedaan justru meraut, justru membuat kita lebih memahami saudara-saudara kita insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Pak Yos tadi katanya sampai jam 2, ini sudah jam 2 lihat 3 nih Pak Yos. Gimana Pak Yos?
Sebelum saya tanya ketua dan Tafadol Ustaz, lanjut Ustaz. Lanjut. Ya. Lanjut Ustaz, sedang lama Ustaz. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, oleh karenanya dalam masalah kita berkeluarga ada satu kaedah orang Minang yang tidak boleh kita bawa dalam rumah tangga. Jadi ko ado datuk si ko mau minta maaf Bapak Ibu-ibu, ya. Kota singgung lo datuk diambo, ya. Ada satu kaedah orang Minang yang tidak boleh dibawa dalam rumah tangga. Apa itu Bapak Ibu? Jangan kakalah podo sendak namu ado. Itu jangan bawa dalam rumah tangga apa-apa. Ya. Jangan kakalah podo sendak namu ado. Ya. Baik, yang kedua Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, dalam bulan Ramadan kita diajarkan doa yang mulia. Doa Lailatul Qadar. Apa doa Lailatul Qadar? Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, ara'aita law alimtu ayya lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha? Wahai Rasulullah, kalau aku bertemu dengan Lailatul Qadar, ya, apa yang mesti aku ucapkan pada waktu tersebut? Maka Rasul mengajarkan kepada Aisyah doa yang pendek. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, suka akan kemaafan, maka maafkanlah diriku. Jadi ternyata inti permintaan kita pada Lailatul Qadar yang merupakan waktu mustajab untuk berdoa, intinya adalah maaf. Kita puji Allah dengan sifat pemaafnya. Dan kita tahu Allah Maha Pemaaf kepada hamba-hambanya. Dan kemudian kita minta maaf kepada Allah. Maka sentral permintaan kita adalah maaf. Oleh karenanya jangan pernah ada dendam di dalam hati. Jangan sampai tak kecek sampai mati nak den maafannya doh. Ya, kadang-kadang kita dengar perkataan ini Bapak Ibu di tengah masyarakat. Kalau dendam itu saya ibaratkan dengan sampah, maka luar biasa. Kalau Bapak Ibu makan enak 3 hari yang lalu, karena sudah lama nggak ke Padang, lalu diberikan lapek di orang. Lapek ko lapek nan wak suku bulo. Ya, ada lama meluur di tengahnya dimakan lapek ko dek terasa lama disimpan dalam saku. 3 hari setelah itu baru ingat ternyata lapek dan dimakan 3 hari yang lalu masih ada dalam saku. Kira-kira bagaimana bau celana kita pada waktu itu Bapak Ibu? Saya yakin-yakinnya sangat bau. Maka kemudian kita pasti akan tidak pakai celana tersebut. Bahkan mungkin celana itu nggak ada dipakai lagi karena baunya menyengat. Begitu juga dendam ketika ada dalam hati, maka dia akan mengotori jiwa. Kalau Bapak Ibu pernah mendapati orang ya yang punya bakat atau sifat SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, biasanya ada karena ada penyakit dalam hatinya. Ya, karena ada penyakit di dalam hatinya. Sebab kenapa? Karena penyakit hati itu membuat hati tidak menjadi sehat. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, buang-buanglah dendam di dalam hati. Karena dendam tidak akan pernah memberikan manfaat. Orang mukmin tidak pernah diajar untuk berdendam. Oleh karenanya kita diajarkan untuk bersifat pemaaf. Apa contohnya Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu buka surat An-Nur ayat 21, Bapak Ibu akan bertemu dengan satu ayat yang menjadi penyebab turunnya ayat tersebut adalah kisahnya Abu Bakar. Abu Bakar itu seorang dermawan. Orang susah akan datang kepada Abu Bakar dan selalu dibantu oleh Abu Bakar, termasuk kerabatnya bernama Mistah. Setiap ada keperluan Mistah pasti dibantu oleh Abu Bakar. Namun ternyata ketika terjadi fitnah keji kepada Aisyah, Mistah termasuk yang menyebarluaskan fitnah tersebut. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita sebagai ayah ataupun ibu, ayah ibu mana yang rela anaknya difitnah oleh orang lain? Apakah wajar seorang ayah dan ibu marah kepada orang yang memfitnah anaknya? Saya katakan wajar dan sangat manusiawi. Begitu juga yang dilakukan oleh Abu Bakar. Abu Bakar kemudian bersumpah tidak akan dibantu lagi Mistah selama-lamanya. Namun ternyata Allah turunkan ayat menegur Abu Bakar dan menegur kita kaum muslimin. Menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita umat Islam. Apa itu?
Allah tegur Abu Bakar, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Bapak Ibu lihat bisa surat An-Nur ayat 22. Ya, silakan nanti dilihat, enggak usah sekarang. Kalau sekarang ada Quran silakan. Dan tidaklah pantas orang-orang yang diberikan keutamaan di antara kalian, ya, dan kelapangan untuk tidak memberi kepada karib kerabatnya, ya, orang-orang miskin dan juga orang-orang berhijrah di jalan Allah. Maka maafkanlah dan lapangkanlah dada untuk memberikan kemaafan. Apakah kalian tidak ingin Allah ampuni dosa-dosa kalian? Jadi ternyata yang disuruh kepada Abu Bakar, wal ya'fu, maafkanlah, wal yasfahu, dan lapangkanlah dada untuk memberikan kemaafan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, terutama kita di ranah Minang, bawalah ini dalam kehidupan keluarga besar kita. Jangan sampai pusako tua yang ditinggalkan orang tua menjadi sebab perpecahan di antara kita. Bahkan kadang adik tidak menyapa kakaknya, bahkan kadang-kadang kakak menyepelekan adik-adiknya. Belajarlah dari kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau berada pada posisi ayah yang sangat sayang kepada anaknya, lalu kemudian Aisyah, anak yang disayangnya, difitnah oleh orang lain, dan orang yang menyebarluaskan fitnah tersebut kemudian dimaafkan oleh Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar ingin, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin Allah ampuni dosa-dosa kalian? Maka Abu Bakar kemudian membayar kafarat sumpahnya dan tetap membantu Mistah. Oleh karenanya Bapak Ibu, jangan sampai hubungan kita sesama alumni kemudian pecah, kemudian hancur hanya karena sesuatu yang terjadi sedikit di antara kita. Lapang-lapangkanlah dada kita untuk perbedaan yang mungkin saja terjadi, karena banyak sebab perbedaan itu terjadi. Sebagaimana pesan ini juga kita bawa dalam kehidupan keluarga kita, hubungan suami istri di antara kita. Jangan sampai hanya karena salah kecil yang dilakukan oleh pasangan hidup kita, lalu membuat hubungan kemudian jauh daripada titik kenyamanan yang pernah kita rasakan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ego seorang suami, perasaan dominan seorang istri, kadang-kadang membuat kita berat untuk meminta maaf. Apatah lagi juga disambung Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kadang-kadang ya, fenomena yang terjadi, frame yang ada di masyarakat. Frame yang ada di masyarakat adalah kalau orang minta maaf berarti dialah yang salah. Kalau orang yang memberi maaf berarti dia yang kalah. Cobalah lihat Bapak Ibu, kalau ada anak-anak bertengkar, suruh mereka minta maaf, maka biasanya satu orang akan mengatakan, ada ndak salah dong mengalau dia minta maaf. Sebab kenapa? Yang ada dalam frame kita adalah orang yang minta maaf adalah orang yang salah. Maka kita biasanya berat untuk minta maaf karena kita tidak sudi dituduh orang yang salah. Padahal Nabi mengajarkan kepada kita, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin Allah ampuni dosa-dosa kalian? Ternyata Abu Bakar kemudian mengatakan, bala ya Rabbana, betul ya Allah, kami ingin Allah ampuni dosa-dosa kami. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang ketiga, pelajaran Ramadan yang ketiga, yang membuat kita bisa untuk memahami makna ukhuwah di antara kita adalah satu hadis ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau ada orang yang mencaci kita, wa insyabahu ahadun, ketika kita sedang berpuasa, falyaqul inni shaim, maka katakanlah aku sedang berpuasa. Sebab kenapa? Ramadan mengajarkan kita untuk memperbanyak energi sabar. Puasa mengajarkan kepada kita untuk menambah energi sabar. Sabar itu dalam interaksi sesama kita, dalam hubungan sesama manusia. Karena tentu pintu kesabaran adalah pintu yang perlu untuk kita ketuk setiap harinya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, terutama juga dalam pendidikan anak-anak kita, terutama juga dalam hubungan suami istri yang ada. Jangan sampai ego-ego kita
membuat hubungan yang sepatutnya nyaman di rumah tangga menjadi hubungan yang kemudian hancur binasa. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, begitu juga dalam hubungan kita sesama alumni. Perbanyaklah sabar kalau ada kata-kata orang yang mungkin sedikit memberikan luka di dalam hati kita. Mungkin saja dia tidak sengaja, mungkin saja yang dimaksudkan yang lainnya, atau saja mungkin dia sedang bad mood dengan kondisi yang ada. Maka ketika sabar itu kita perbanyak, maka mudah-mudahan energi kita untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan juga menjadi besar. Begitu juga dalam musyawarah-musyawarah kita. Kadang-kadang sabar juga merupakan sesuatu yang sangat perlu. Sebab banyak kita punya pikiran yang berbeda. Bahkan semakin banyak kita, semakin banyak juga pemikiran yang ada. Sederhana saja, jangankan kita berbicara sesama kita. Kita adik-beradik lahir dari rahim yang sama, punya ayah yang sama, punya ibu yang sama, kadang-kadang perangai kita berbeda satu sama lainnya. Cara pandang kita juga berbeda satu sama lainnya. Kalau orang yang lahir dari rahim yang sama, punya ayah ibu yang sama, mungkin saja berbeda, apatah lagi kita yang punya ibu dan ayah yang berbeda, dilahirkan dari lingkungan yang berbeda. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tambahlah energi sabar kita, karena energi sabar pasti akan membawa kepada kemaslahatan yang sangat besar. Masih ada 2 hal lagi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tapi sudah 2/4, karena 2:30 merupakan jadwal Bapak Ibu untuk bercerita, saling memberi informasi, dan saling juga bercengkrama karena ini pertemuan alumni, ya. Jangan sampai Bapak Ibu menahan batuknya gara-gara ingin mendengar ceramah ini lebih panjang. Biarlah saya mengalah kepada Bapak Ibu daripada sakit pula nanti gara-gara menahan batuknya. Baik, saya cukupkan sampai di sini Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada 15 menit lagi bagi kita untuk tanya jawab. Insya Allah 2:30 saya berhenti Bapak Ibu. Saya tidak ingin mengganggu waktu Bapak Ibu bercengkrama satu sama lainnya insya Allah. Baik, mungkin demikian Pak Haji Yos. Kalau ada pertanyaan bisa kita untuk kongsi bersama.